Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, itu terdiri dari saya sendiri, Aprilia Muslimah, rekan saya Anissa Kotrunada, Anita Sri Purnama, dan Deden Agus Setiawan. Pada kali ini, kami akan mencoba mentutorialkan bagaimana cara menggunakan Anates uraian. Nah, teman-teman, terlihat di sini olah datanya tidak aktif. Nah, teman-teman bisa langsung klik buat file baru, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Nah, teman-teman bisa isi jumlah subjek atau jumlah. Jadi teman-teman, jumlah subjek ini merupakan jumlah siswanya. Nah, teman-teman bisa isi sesuai dari jumlah teman-teman. Jumlah siswa yang ada pada kelas teman-teman. Nah, di sini kita coba isi 25 siswa dengan jumlah butir soalnya 10. Nah, kita bisa langsung klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana jika teman-teman isi jumlah subjeknya tadi adalah 25, maka akan muncul 1 sampai 25. Dan juga butir soalnya ada 10, maka akan muncul 1 sampai 10. Nah, teman-teman bisa inputkan datanya. Di mana di sini ada nama. Nah, teman-teman bisa isi nama dari siswanya tadi di tabel ketiga ini. Nah, misalnya namanya terserah teman-teman isi apa sampai 25 siswa. Nah, perbedaan dari Anates pilihan ganda dan uraian ini adalah pada skornya. Skor ideal yang ada di atas ini. Nah, kalau pada pilihan ganda di sana adalah kunci soal. Nah, jadi yang diisi di sana adalah kunci soal dari pilihan ganda tersebut. Nah, kalau di skor di uraian ini, teman-teman bisa isi skor idealnya sesuai dengan rubrik yang sudah teman-teman buat sebelumnya gitu. Jadi misalnya pada butir soal 1 itu jumlah skor idealnya bisa teman-teman isi misalnya 10. Begitupun dengan untuk butir soal kedua, teman-teman bisa juga isi skor idealnya misalnya 10. Bahkan jika teman-teman mau isi 15 juga nggak apa-apa. Sesuaikan dengan rubrik atau instrumen dari yang sudah teman-teman susun sebelumnya. Oke, kita kembali ke menu utama. Nah, teman-teman, karena sebelumnya kami sudah membuat datanya, jadi kita untuk menghemat waktu bisa kita lihat pada baca file yang sudah ada. Kita bisa klik buka. Nah, di sini sebelumnya kami membuat untuk subjeknya atau siswanya itu ada 10 siswa dengan butir soalnya itu ada 4 soal uraian. Nah, di sini kita bikin untuk skor idealnya untuk soal pertama itu adalah 4. Skor idealnya ada 4, soal kedua itu adalah 10, soal ketiga itu ada 7, soal keempat itu adalah 5 skor idealnya. Di sini kita bisa masukkan berapa skor dari siswa yang mereka peroleh dari soal yang sudah kita bikin tadi. Nah, di sini juga ada nama-nama siswanya. Ini kami bikinnya acak saja namanya. Kita bisa kembali ke menu utama. Kita lihat penyekoran datanya. Nah, sini sudah langsung tertera berapa skor dari siswanya. Sesuai dengan namanya sudah tersusun di sini. Tersusun dari atas sampai bawah. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali dalam menggunakan Anates ini. Kita hanya menginput data, maka dia akan secara otomatis menemukan skornya. Kita bisa kembali ke menu utama. Dan sebelumnya teman-teman, nah di sini teman-teman bisa lihat rata-ratanya itu ada 16,80, standar deviasinya itu ada 5,27. Nah, kita kembali ke menu utama. Nah, kita lihat olahan semua otomatisnya. Nah, di sini kita bisa lihat rekapan secara otomatisnya, teman-teman. Nah,
Ini mungkin nanti bisa teman-teman cetak atau teman-teman print. Oke, kita kembali ke menu utama atau ke menu sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah olah data. Nah, olah data ini akan dijelaskan langsung atau disampaikan langsung oleh Anissa. Pada Anissa, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Aprilia Muslima. Saya akan menjelaskan tentang reliabilitas dan kelompok unggul dan ASOR. Pertama, saya akan menjelaskan kelompok reliabilitas. Pada soal yang sudah dibuat tadi, rata-ratanya yaitu 16,80, simpangan bakunya 5,27, korelasi XY-nya 0,67, dan reliabilitas tesnya 0,80. Kemudian kelompok unggul dan ASOR, pada kelompok unggul terdapat 3 siswa. Pada rata-rata skor bisa dilihat di tabel, sedangkan kelompok ASOR-nya juga terdapat 3 siswa. Terdapat rata-rata skornya seperti di tabel. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dedet Agusetian mengenai daya pembeda dan tingkat kesukaran. Baiklah, terima kasih kepada Aprilia Muslimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daya pembeda pada uraian. Nah, di sini pada soal uraian menggunakan jumlah subjek sebanyak 10, kemudian kelompok atas atau bawahnya 3, kemudian butir soal sama dengan 4. Di sini teman-teman dapat melihat pada layar nilai dari rata-rata unggul, kemudian rata-rata ansor, kemudian bedanya. Kemudian kita kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya yaitu tingkat kesukaran. Jumlah subjeknya sama dengan 10, butir soal sama dengan 4. Di sini teman-teman bisa melihat pada layar tingkat kesukarannya yang pertama yaitu 83,33% dengan tafsiran mudah. Kemudian yang kedua 75,0 dengan tafsiran mudah. Dan yang ketiga yaitu 45,24% dengan tafsiran sedang, dan yang terakhir yaitu 73,33 dengan tafsiran mudah. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dedet. Selanjutnya, teman-teman, selain kita bisa melihat reliabilitas, keunggulan daya pembeda, dan tingkat kesukaran, kita bisa lihat korelasi skornya dan rekap analisis butirnya. Ini akan dijelaskan langsung oleh Anita Sri Purnama. Pada Anita, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke olahan data, korelasi skor butir dengan skor total. Di sini jumlah subjeknya 10 tadi, dan ada butir soalnya 4 buah. Jadi di sini korelasinya pada nomor butir yang pertama itu 0,598 dengan signifikasinya itu signifikan. Sedangkan yang kedua, soal yang kedua itu ada korelasinya 0,812, sangat signifikan. Begitu juga dengan soal ketiga dan keempat. Selanjutnya kita masuk ke olahan data selanjutnya, kembali ke menu utama. Oke, kita masuk kepada rekap analisis butir. Pada rekap analisis butir ini, rata-ratanya ada 16,80, simpangan bakunya ada 5,25, korelasi XY-nya 0,67, dan reliabilitas tesnya ada 0,80, butir soalnya ada 4 buah, jumlah subjeknya ada 10. Di sini juga ada kolom yang sudah berisikan dari semuanya. Begitu juga dengan tingkat kesukaran, ada 2 macam di sini, mudah dan sedang, korelasi per soal, dan signifikan korelasi. Di signifikan korelasi ini ada 2 kategori, ada signifikan dan sangat signifikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anita. Oke teman-teman, itulah bagaimana tutorial cara penggunaan Anates untuk soal uraian. Jadi di sini sangat mudah teman-teman, kita hanya memasukkan data, maka kita akan dapat
Anates itu akan menganalisis data kita, sehingga kita bisa mendapatkan banyak data, baik itu reliabilitasnya, daya pembedanya, penyekorannya, dan masih banyak lagi, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Baiklah, sampai situ dulu tutorial cara penggunaan Anates uraian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.